Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Satu kesempatan lagi Tuhan masih anugerahkan bagi kita untuk boleh beribadah kepadanya. Kita bersyukur ini adalah undangan Tuhan yang luar biasa. Mari kita datang kepadanya, membawa seluruh hidup kita, syukur kita kepadanya melalui ucapan syukur kita, melalui puji-pujian yang akan kita sampaikan kepada Tuhan dan juga melalui firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita sama-sama katakan memulai dari awal. Roh-Mu, Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup
buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami datang kepadamu ya Tuhan, mensyukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan di masing-masing kehidupan kami. Engkau sudah menuntun memberkati kami ya Tuhan di hari-hari yang boleh kami lalui, baik di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, dan juga di dalam berbagai aktivitas kami. Kami meyakini dan kami mengimani bahwa tak pernah Engkau meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami, bagi orang-orang yang tidak setia ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Tuhan sudah cukupkan kebutuhan kami hari lepas hari. Tuhan sudah memberkati orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami ya Tuhan. Tetapi tatkala ya Tuhan kami juga menyeleweng di hadapan-Mu dengan berbagai macam hal kedagingan kami di hadapan-Mu. Kami sering berbuat dosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Tutur kata kami, isi hati kami, sikap hidup kami. Terlebih ya Tuhan kami menyeleweng di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tidak menghargai tata suci-Mu ya Tuhan. Bahkan kami tidak menghargai diri kami sebagai bait Allah-Mu ya Tuhan yang kudus. Ampuni kami Bapa di surga, bila Engkau mendapati kami ada banyak dosa-dosa kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan kami datang kepadamu, memohon ampun, memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah mengampuni kami. Engkau sudah mati bagi kami, menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami ya Tuhan. Sehingga kami pada saat ini kami adalah umat kepunyaan-Mu. Kami pun boleh memanggil Engkau sebagai Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah anugerah Tuhan itu boleh terus tercurah bagi hidup kami. Dan Engkau yang memelihara kami, iman kami. Supaya kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan keberadaan kami saat ini ya Tuhan. Kami mau memuji-muji Tuhan. Biarlah hati, mulut kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Tolong kami, biarlah kami boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui seluruh kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami ini di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Dengan tetap berdiri Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan sebab Dia hidup. Boleh bertepuk tangan Bapak Ibu. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari mempersiapkan seluruh hidup kita. Kita berdoa untuk diri kita sendiri dan juga hamba Tuhan yang melayani. Biarlah firman Tuhan tidak terlewatkan, tetapi boleh memberkati setiap kita. Kita memuji Tuhan seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku.
Yesus, Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita pujikan pujian ini sekali lagi, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Yesus, Yesus, kami berseru kepadamu. Hanya kepadamu kami berserah. Kepadamu Tuhan, kami bawa semua. Akan hati kami. Bapa, kami butuh pertolongan-Mu. Kami perlu akan kekuatan dari Tuhan. Mari Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami akan baca firman-Mu. Tolong Tuhan, supaya firman Tuhan berbicara kepada kami. Dan kami diteguhkan. Terima kasih Bapak. Urapi hamba-Mu. Tutup dia di belakang salib. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Pagi ini kita akan berbicara
tentang satu tema, satu topik. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 15 ayat 14 sampai dengan 17. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai dengan 17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia, kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau demikian, andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap kali, setiap hari. Renungkan itu, supaya boleh membuat kita berbahagia. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kita ada di sini. Kita tidak perlu berbakti kepada Tuhan yang mati. Kedatangan kita sungguh satu hal yang sangat sia-sia kalau Yesus tidak dibangkitkan. Lebih dari itu, saya adalah pembohong besar. Karena bukan hanya kepada saudara, tetapi saya juga mendustai Allah. Karena memberitakan Kristus yang mati. Tetapi puji Tuhan, Yesus sungguh-sungguh hidup. Yesus sungguh-sungguh bangkit. Maka kita tidak sia-sia berbakti di sini. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Kita tidak percuma datang di sini. Bukan buang waktu. Tetapi kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Karena Dia bangkit, ada pengharapan bahwa satu kali kelak kita juga akan dibangkitkan seperti Kristus dengan tubuh kemuliaan. Dan bagi kita yang masih hidup, kita pun akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Tetapi selama kita masih harus hidup di dunia ini, kita memiliki harapan bahwa hidup kita menjadi berarti karena Yesus hidup dan Dia hidup di dalam kita. Tadi kita menyanyikan sebab Dia hidup, ada hari esok. Apakah pernah saudara tahu siapa penulis lagu ini? Ada yang tahu? Pagi ini saya akan membedah akan nyanyian sebab Dia hidup. Kenapa dia ditulis lagu itu?
nyanyian sebab dia hidup. Ada hari esok. Ditulis oleh seorang atau satu keluarga, yaitu William J. Gaither dan Gloria Sickle. Lebih dikenal dengan nama Bill dan Gloria Gaither. Ditulis pada tahun 1970. Saat itu, mereka sedang dalam keadaan krisis yang sangat besar. Karena Amerika sedang mengalami perang Vietnam yang berkepanjangan. Perang ini, perang besar, telah memporak-porandakan ekonomi Amerika. Amerika mengalami krisis ekonomi yang sangat luar biasa. Dan pada saat itu, kehidupan menjadi begitu sulit. Dan ditambah lagi dengan maraknya penggunaan penggunaan narkoba. Dan terjadi kekerasan di sana sini. Bill pada saat itu baru saja sembuh dari satu penyakit yang disebut penyakit mononukleosis. Penyakit apa itu? Adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang ke getah bening. Pada saat itu, istri dari Bill, yaitu Gloria, mengandung seorang anak, atau kandungannya ini, yang dikandung adalah kandungan yang tidak diharapkan. Bisa dibayangkan, seorang istri ketika melihat suami tidak punya pekerjaan, suami dalam keadaan terpuruk, ekonomi sedang jatuh, hamil. Ini satu masalah. Begitu pahit penghidupan seperti itu. Anak mereka yang kedua baru berumur 4 tahun 3 bulan. Gloria menangis. Dari mana, Bill, kita bisa memelihara anak ini? Usaha yang mereka lakukan adalah musik. Dan saat itu mulai kolaps. Karena semua ekonomi sedang kolaps. Bagaimana nanti? Anak yang sudah besar ini pun, bagaimana kita bisa mendidiknya? Dan ini sekarang jadi kandungan. Membuat mereka begitu khawatir untuk masa depannya. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka orang beriman, bukan orang biasa. Orang yang takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut Tuhan pun bisa khawatir. Bisa kehilangan pengharapan. Mereka bilang, bagaimana nanti? Ini biasa. Memang Alkitab selalu berkata, jangan khawatir. Tetapi khawatir itu selalu ada. Di tengah krisis yang melanda, teman-temannya datang, mendoakan, dan memberi dorongan semangat, agar mereka tidak gentar, dan tetap berharap kepada Tuhan. Di dalam keputusasaannya, Bill dan Gloria mencari Tuhan, yang dapat memberikan jalan keluar,
Karena pada Tuhan adalah pengharapan. Saat itu musim semi. Bill keluar dari kantornya dengan langkah yang gontai. Tidak tahu harus kemana. Dia hanya keluar dari kantor berjalan. Dan dia melihat di halaman parkir ada tukang-tukang sedang memperbaiki halaman parkir. Sedang diaspal. Dia hanya melihat. Apa yang harus dilakukan tidak tahu. Tetapi Tuhan menunjukkan sesuatu kepadanya. Tiba-tiba perhatiannya tertarik kepada satu tumbuhan kecil, rumput kecil yang ada di sela-sela batu. Rupanya Bill memperhatikan akan rumput kecil ini. Dan rupanya rumput ini berusaha untuk bertahan hidup dengan mencari matahari. Ternyata rumput ini bisa hidup di tengah-tengah bebatuan yang sangat keras. Dan pada saat itu, Bill diingatkan bahwa ada pengharapan. Makhluk atau tumbuhan yang tidak berharga, yang kecil, bersemangat untuk bertahan hidup. Dan dari situ, ketika Bill memperhatikan rumput kecil itu, dia mulai sadar, rumput ini hidup di antara batu-batu yang keras, bebatuan yang menghalangi pertumbuhannya. Tapi rumput itu keluar terus. Dan pada saat itu, pada bulan Juli 1970, Gloria melahirkan anak bungsunya yang bernama Benjamin. Kemudian Bill dan Gloria datang bersama-sama. Bill bercerita tentang rumput itu. Dan mereka kemudian, mari kita tuliskan sesuatu. Dan ditulislah nyanyian ini. Nyanyian, sebab dia hidup, ada hari esok. Dia tahu anaknya yang bayi ini akan menghadapi masalah yang berat. Tetapi, karena Yesus ada, Yesus hidup. Dia memberikan pengharapan dan ada pengharapan di dalam Yesus. Saudara-saudara, hal yang kecil bisa memberikan hikmat, bisa memberikan ilham buat orang yang sedang mencari jalan keluar. Dan Tuhan bisa berikan dengan cara yang ajaib. Dan di sini Bill dapatkan itu. Penulis Amsal dalam Amsal 8 ayat 1 sampai 6 mengatakan demikian. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan? Di persimpangan jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring, hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia, kutujukan suaraku. Hai, orang yang tidak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hidupmu, dalam hatimu. Dengarlah, karena aku hikmat akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku
tentang perkara-perkara yang tepat. Saudara-saudara, Bill mendapat hikmat dari Tuhan melalui rumput yang kecil. Berapa banyak dari kita bisa melihat dan mendapatkan hikmat, mendapatkan ilham dari sesuatu yang dilihatnya. Dan itu menghidupkan, dan itu memberikan pengharapan. Saudara-saudara, hikmat itu ada di mana-mana. Lihat, di jalan ada, seperti Bill. Melihat di mana? Di jalan. Kita bisa melihat hikmat di atas bukit. Di mana kita bisa lihat. Dan Bill menangkap. Jika kita suatu saat dalam keadaan terjepit, mintalah hikmat dari Tuhan. Yang akan menunjukkan hikmat yang kita lihat di tempat yang tidak kita perkirakan. Menjadi ilham yang Tuhan taruh di dalam kita. Rumput kecil ditaruhkan di dalam hati untuk menuliskan lagu. Sebab dia hidup, ada hari esok. Lagu ini meledak. Dan Bill serta Gloria mulai kembali membuat aransemen musiknya. Dia membuat 600 lagi lagu-lagu. Ada banyak lagu-lagu yang indah. Saudara-saudara, melalui ilham, melalui hal yang kecil, kita bisa belajar. Kita bisa belajar dari semut. Kita bisa belajar dari pelanduk. Kita bisa belajar dari cicak. Kita bisa belajar dari situ. Tadi kita nyanyikan nyanyian tadi. Namun Yesus hidup. Mereka memiliki pengharapan bahwa hidup jadi berarti karena dia hidup. Roh Kudus membukakan ilham. Di dalam nyanyian yang kita nyanyikan, kita hanya menyanyikan satu bait. Sebenarnya nyanyian ini ada beberapa bait. Dan nyanyian itu berkata demikian, tadi sudah dinyanyikan, saya akan sebutkan yang dalam, atau kedua-duanya saya akan coba jelaskan. Di dalam bahasa Inggris demikian, God sent His Son, they called Him Jesus. Anak Allah, Yesus namanya. Bahasa Indonesia lebih panjang jadi singkatnya lebih singkat. He came to love, heal and forgive. Menyembuhkan, menyucikan. He lived and died to buy my pardon. Bahkan mati tebus dosaku. An empty grave is there to prove my Savior lives. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Because he lives, I can face tomorrow. Sebab dia hidup, ada hari esok. Because he lives, all fear is gone. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Because I know He holds the future. Karena aku tahu dia pegang hari esok. And life is worth the living just because He lives. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Tadi kita nyanyikan. Lagu yang diciptakan berdasarkan pengalaman hidup. Dari iman orang yang percaya. Diilhami oleh Roh Kudus. Untuk memberkati banyak orang. Pujian yang diilhami oleh Roh Kudus. Berbicara langsung
menyentuh hati orang yang membutuhkannya. Dan banyak kesaksian kita dengar. Orang dikuatkan, bahkan banyak yang bertobat ketika mendengar puji-pujian. Saya mendorong saudara yang diberikan kemampuan untuk menyanyi, serahkan akan talentamu, kemampuanmu kepada Tuhan. Dan di dalam Tuhan, di dalam tangannya, maka suaramu menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan bisa mengubah kemampuanmu untuk menyanyi bagi kemuliaan Tuhan. Melalui nyanyian yang ditulisnya, Bill dan Gloria tidak peduli lagi akan hari-hari yang akan dilaluinya. Karena dia tahu ada hari esok, karena Yesus bangkit. Ada harapan, dan dia tahu hidupnya berarti. Saudara-saudara, apakah saudara tahu hidup saudara berarti? Mengertikah bahwa hidup kita berarti? Berapa jauh kita telah buktikan bahwa hidup kita berarti? Oleh karena itu jangan sia-siakan akan hidupmu. Hidupmu begitu berharga. Pada saat kita merayakan kebangkitan Kristus, kita tahu Yesus sudah bangkit. Karena Yesus, kita memiliki pengharapan yang lengkap selama kita hidup di dunia. Yesus menjadi pengharapan kita. Bahwa Tuhan sanggup memelihara kita selama kita hidup bersama dengan keluarga kita. Kita akan menunjukkan hidup yang berarti bagi banyak orang karena Yesus hidup di dalam kita. Saudara-saudara, Yesus hidup di dalam kita. Coba pandang. Saya memandang Pak Arthur, saya memandang Bu Arthur. Saya memandang Oma di sini. Saya memandang di sana Pak Rudi. Di sana ada Dimas, ada Pak Yudi. Apakah saudara hanya melihat saya seperti saya ada seperti ini? Atau dapatkah saudara melihat Yesus hidup di dalam saya atau tidak? Apakah ada kehidupan baru? Apakah saya bisa melihat kehidupan itu ada? Saya bisa melihat Yesus di dalam saudara. Yesus hidup supaya kita mempunyai kehidupan. Saudara, saudara ingat bukan nyanyian? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adakah kemuliaan Raja? Ada. Tampak. Bukan hanya nyanyian, tetapi yang nyata. Kemuliaan Allah ada di dalam tiap-tiap kita. Hidup kita berarti. Dan dapat melihat Raja di dalam wajah kita. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Mari kita buat. Kita berarti. Mempersiapkan kedatangannya. Yang kedua. Yesus akan datang kembali. Apakah kita mempersiapkan? Kita siapkan dengan wajah Raja. Kemuliaan Raja. Dan punya pengharapan ke depan.
Jangan pikir saat kita sudah lewat, saya masih berharap hidup saya masih tetap berarti dan harus berarti. Sesulit apapun keadaan kita, kita ada pengharapan. Karena Yesus sudah bangkit. Dia bangkit di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Dia membangkitkan gairah bagi kita. Jangan kecewa dan putus asa. Hadapi hari esok. Karena hari esok akan dapat kita atasi. Karena Tuhan memberikan pengharapan kepada kita. Bisa nyanyikan nyanyian tadi. Cuman nyanyian aslinya ini memang yang kita nyanyikan betul. Hanya ada perubahan sedikit dari yang kita nyanyikan. Ya, sebenarnya yang aslinya begini. Saya akan nyanyikan, nanti kalau bisa diperbaiki bagus. Tapi karena ini sudah menjadi kebiasaan, jadi kita selalu nyanyikan yang sudah seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Begini ya, hanya satu bait saja, hanya satu kalimat saja yang berbeda. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hanya dari tadinya, jadi kubur kosong membuktikan dia hidup. Hanya di situ. Nah, itu yang aslinya begitu. Tetapi kita sudah buat yang di sini dan yang di itu sama. Ya, itu kita sudah kebiasaan menyanyi seperti itu. Baik, saudara. Dia hidup. Ada hari esok. Dan bukan hanya untuk besok, tapi untuk selamanya. Dan kita mempunyai hidup yang berarti. Ingat, kita mempunyai hidup yang berarti. Dan apa yang kita sampaikan tidak sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan-Mu. Kalau Engkau memberikan ilham dan hikmat buat Bill dan Gloria untuk bisa menuliskan lagu yang membangkitkan semangat, yang membangkitkan Tuhan harapan, sehingga kami semakin mengerti. Nyanyian Tuhan ditulis. Nyanyian seringkali Tuhan menyentuh hati yang paling keras. Dan itu mengubah hati yang keras menjadi lunak supaya bisa menerima akan firman. Terima kasih untuk Bill dan Gloria yang sudah Engkau kirim di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan, di usianya yang sekarang sudah lanjut, biar mereka tetap berkarya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, buat kami semua. Tuhan, jika pada saat ini kami mempunyai hati yang dalam keadaan kurang berpengharapan, mari Tuhan, supaya kami tidak khawatir dan tidak takut,
menghadapi hari esok. Karena Engkau hidup di dalam kami, dan kami bersama Engkau, bersama Yesus, memasuki hari-hari itu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tolong song leader silahkan maju ke depan. Pengumuman saudara-saudara. Sebentar kita akan mengambil persembahan. Kantong merah untuk persembahan biasa. Dan kantong biru kita berikan supaya di dalam kantong biru ini kita berikan persembahan untuk pelayanan ke Tibet. Nanti bisa siapa? Ya, sama ibu ya, sama ibu siapa? Silakan. Sama Ibu Yudi. Persembahan yang kantong biru untuk pelayanan ke Tibet. Dan terus saudara doakan supaya pelayanan saudara Troy bisa berjalan kembali di Tibet. Sampai saat ini mereka masih dilarang untuk masuk ke Tibet. Kita doakan supaya Injil masuk ke Tibet. Karena sekarang semua misionaris, utusan Injil di Tibet dan di tempat-tempat lain di China sedang mengalami tekanan-tekanan. Kita doakan supaya mereka bisa berjalan terus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami akan membawa persembahan kami kepadamu. Tuhan, kami memberikan persembahan kepadamu. Pakailah persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan. Dan juga Tuhan kami kumpulkan untuk persembahan pelayanan saudara Troy di Tibet. Bersama dengan keluarganya. Tolong Tuhan, supaya Tibet terbuka kembali. Dan mereka bisa masuk lagi ke Tibet. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan buka jalan. Dan Tuhan menolong. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Mana? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik,
sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Keluaran 35 ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, dan tembaga. Kita sudah membawa kepada Tuhan. Biar Tuhan memberkati persembahan ini. Menjadi kemuliaan bagi namanya. Kristina bisa berdoa persembahan. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan anugerah kekal di dalam kehidupan kami, bahkan mati, bangkit, untuk memberikan pengampunan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji-muji Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan di dalam ibadah kami pada hari ini hanya satu tujuan kami Tuhan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan pada hari ini juga kami telah memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui ucapan syukur kami, melalui persembahan kami. Tuhan tolong biarlah apapun yang kami berikan kepada Tuhan dapat berkenan kepada Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang telah mengulurkan tangan untuk memberikan maupun yang tidak memberi Tuhan, Engkau selalu memberkati dalam setiap perjalanan hidup, Engkau memberkati dalam setiap pekerjaan, Engkau memberkati dalam setiap keluarga ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan yang menyertai hidup kami, Tuhan yang memimpin kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan, kami juga berdoa. Biar Kau tolong Tuhan akan bangsa kami Indonesia. Supaya Tuhan memberikan damai sejahtera. Tolong Tuhan. Supaya orang-orang yang merongrong hendak mencoba menggagalkan pemerintahan. Biar Tuhan sadarkan mereka. Supaya mereka mengerti bahwa NKRI harus menjadi satu. Indonesia harus jadi satu. Supaya kita semua bangsa Indonesia bisa bersama-sama membangun Indonesia. Demi keutuhan bangsa dan juga untuk kemakmuran bersama. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Berkati pemerintah yang ada. Biar Tuhan memberkatinya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa,